Hai semuanya, welcome back. I'm so happy to see you guys again. Nama aku Devi dan hari ini aku mau sharing tentang cara pikir seorang minimalis. Oke, jadi aku sedang mencoba gaya hidup minimalis dan sejauh ini aku sangat suka dengan cara hidup minimalis. Kenapa? Soalnya cocok dan membuat aku kayak nggak terlalu stres, karena dengan gaya hidup minimalis ya sesuai namanya minimal, jadi kita hidup dengan minimal, tapi bukan artinya kita nggak punya apa-apa. Jadi sebenarnya kayaknya arti minimalism untuk setiap orang beda-beda deh, tapi minimalis buat aku itu gimana aku menggunakan apa yang ada sama diri aku atau apa yang aku punya. Jadi daripada membeli barang baru, lebih baik aku menggunakan dulu barang yang udah aku punya sampai maksimal. Jadi aku menggunakan semuanya sampai bener-bener fitur maksimal. Dan kalau memang gak bisa dan aku memang butuh sesuatu yang lain, baru aku beli. Jadi itu meninggalkan gaya hidup yang lama yang kalau misalnya aku mau beli sesuatu dengan ya suka-suka aja. Oke, jadi sharing hari ini adalah tentang gimana cara berpikir seorang minimalis. Sebenarnya banyak, tapi aku hari ini mau sharing 4. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang makanan. Berapa banyak sih dari kita yang suka nggak ngabisin makanan? Atau di kulkas kita itu kita banyak simpan makanan. Di pantry kita banyak makanan yang belum dipakai, itu cuma ditumpuk doang. Nah, untuk kayak hidup minimalis, kita itu biasanya menggunakan meal plan atau perencanaan makan. Dengan meal plan ini, jujur aku banyak banget dapet hal positifnya. Contohnya kayak aku nggak perlu bingung mau masak apa. Yang kedua itu belanjanya nggak bingung. Dan yang ketiga adalah irit. Karena apa? Karena yang aku belanjain adalah barang-barang yang memang aku mau pakai. Jadi dulu aku itu suka belanja kayak sesuai imajinasiku aja. Misalnya kayak aku inget-inget, kayaknya ini nggak ada deh, kayaknya ini nggak ada deh, kayaknya aku udah butuh ini deh, kayaknya ini udah mau habis deh. Giliran sampai di rumah dan kita mau beresin barang-barang belanjaan kita, baru kita lihat ternyata ini masih ada, ternyata itu masih ada, ternyata yang ini justru udah mau basi. Jadi akhirnya apa? Makin menumpuk dan kita lupa sama barang-barang yang udah kita punya, dan malah akhirnya expired atau basi dan kita nggak bisa pakai lagi. Itu adalah buang-buang uang. Jadi aku ngerasain banget gimana keuntungan dari meal plan ini, karena jujur pengeluaran yang aku keluarin kalau belanja itu jauh berkurang daripada aku nggak bikin perencanaan makannya dulu. Kalau aku pribadi, aku belanja pasti setiap 2 minggu. Nah, jadi gimana kalau masih ada makanan di rumah? Nah, dengan meal plan itu, ya kita rencanain lagi aja. Kalau misalnya memang kita masih punya sisa makanan, artinya kan kita bisa rencanain dengan yang udah ada dulu. Setelah itu kita tambahin dengan apa yang kurang. Jadi aku belanja untuk mengisi kekurangan selama 2 minggu itu, supaya nggak bingungin aku gitu loh kalau belanjanya kayak ntar seminggu, ntar 2 minggu, ntar 3 minggu. Jadi aku tetap belanja setiap 2 minggu, tapi dengan meal plan, jadi aku tetap belanja sesuai dengan apa yang aku butuhkan untuk makan selama 2 minggu. Oke, yang kedua adalah warna. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya, tapi menurut aku ya karena ini lucu aja. Karena sejak jadi seorang minimalis, warna itu jadi hal yang penting buat aku. Jadi minimalisnya aku itu bukan tanpa warna, atau bukan semuanya itu hitam putih atau semua putih semua hitam, enggak. Tapi sejak aku jadi seorang minimalis, aku bermain di color palette. Jadi color palette itu biasanya dia ada satu gradien warna atau satu kelompok warna yang udah pasti match. Karena dalam minimalis itu biasanya kita mendeclutter atau menghilangkan hal-hal yang mengganggu, baik itu mata, pikiran, apapun kita hilangkan. Nah, salah satunya adalah warna. Itu ngaruh ke visual clutter atau hal-hal yang ganggu di mata kita. Biasanya itu terjadi karena warna yang digunakan nggak match atau kayak dia tabrak-tabrakan, akhirnya jadi mata kita tuh jadi terganggu gitu loh, ini satu warna ini, satu warna itu. Jadi itu membuat kita punya visual clutter. Nah, jadi kalau aku pribadi, aku tetap suka warna. Aku suka warna pink. Jadi aku suka warna pink tanpa secara sadar gitu, kayak pas aku lihat ternyata barang aku banyak yang pink. Nah, tapi untuk dasarnya aku tetap suka warna putih. Tapi sejak aku jadi seorang minimalis, entah kenapa, karena aku mau hal-hal atau barang-barang yang supaya bisa digunain yaitu jangka panjang atau supaya aku nggak cepet bosen, jadi kebanyakan sekarang aku lebih memilih warna yang netral. Karena apa? Dengan warna netral itu gampang di mix and match. Setelah itu
kita nggak cepet bosan ngeliatnya. Oke, next yang ketiga adalah buying intentionally atau membeli dengan tujuan. Jadi kita bukan sekedar belanja yang membabi buta, sekedar belanja impulsif buying, belanja karena misalnya aku stres aku harus belanja, oh aku harus belanja karena I deserve it. Jadi bukan karena itu, tapi kita belanja atau membeli sesuatu itu karena memang kita udah pikirin dan kita butuhkan barang itu. Jadi kalau dulu aku juga sebenarnya bukan orang yang impulsif buying atau orang yang shoppingnya gila-gilaan juga, tapi aku memang suka membeli barang tanpa berpikir. Contohnya adalah aku waktu itu pernah pergi bersama teman-teman aku ke mall, terus kita ke Apple Store. Dan di situ aku tiba-tiba beli laptop. Padahal dari rumah nggak ada niat untuk beli laptop atau belum kepikiran juga. Dan jujur aku masih punya laptop di rumah. Tapi ya itu, aku nggak suka berpikir. Jadi kayak pas datang, bagus ya lihat. Dan tahu dong penjual-penjualnya itu kan ngomong marketing yang sangat menggiurkan. Udah, tentunya aku pulang dengan bawa laptop baru. Nah, tapi sejak aku menjalani hidup menjadi seorang minimalis ini, aku udah meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau aku mau membeli barang, biasanya malah pas aku lihat kan, pengen banget, itu lucu banget, aku pengen banget barang itu. Tapi aku bisa tahan, dan aku nggak beli. Jadi aku tahan, paling enggak itu selama 1 hari. Jadi aku pulang, kan biasanya tetap kepikiran tuh ya, kayak aku kepikiran. Ada orang yang bilang kayak aku tuh nggak bisa deh, kalau aku udah mau pasti aku beli. Iya, aku juga dulu gitu. Tapi sekarang oke, ya udah telan aja tuh rasa bete-nya atau rasa kayak gemesnya. Tapi udah pulang tanpa membeli barang itu dulu. Sampai rumah aku kayak pikir. Kalau misalnya sampai 3 hari ke depan aku masih kepikiran dan aku masih pengen, aku akan beli. Tapi jujur ya, setelah aku menjalani hidup minimalis ini, kebanyakan aku nggak jadi beli. Setelah aku pulang, terus aku kayak pikir, jangankan 3 hari, kayak lusanya juga aku udah lupa dan kayak, oh iya ya, akhirnya nggak jadi beli. Contohnya adalah waktu itu aku pergi ke mall, dan waktu itu aku sama temanku pergi ke mall, dan waktu itu kita cobain parfum. Nah, langsung muncul di pikiran kayak, beli aja deh kali ya, karena parfum di rumah aku juga udah tinggal dikit. Udah pengen banget beli, tapi akhirnya apa, kayak enggak, aku udah bukan yang kayak gitu lagi. Akhirnya aku pulang, dan sampai saat ini aku belum beli parfumnya. Ini udah sebulan dari sejak mau beli parfum. Karena apa? Karena pas aku lihat di rumah, ya ampun, dengan parfum segini ini kayak masih bisa bertahan sampai 2-3 bulan deh, karena aku jarang pakai parfum juga karena ya COVID, jadi masih karantin gitu kan. Nah, jadi akhirnya nggak kebeli, dan ya udah masuk di dalam wishlist aku aja nanti aku mau beli. Oke, dan yang terakhir, yang keempat adalah tentang values atau nilai. Nah, bicara tentang nilai ini nggak bisa sebentar ya, atau nggak bisa singkat, tapi maksudnya adalah banyak. Bicara nilai ini tuh luas banget pembahasannya, tapi memang sebagai seorang minimalis itu kita lebih mementingkan nilai. Contohnya adalah misalnya nilai suatu barang. Jadi sejak jadi seorang minimalis, aku berubah dalam menilai suatu barang. Barang-barang yang memberikan nilai ke aku, ya aku simpen. Tapi barang yang gak memberikan nilai ke aku gak simpen. Nah, ini adalah konsep dari decluttering. Nah, kita memilih barang mana yang masih kita pakai atau benar-benar memberikan nilai balik ke kita, dengan barang yang cuman ada di rumah kita, di kamar kita, dan tidak melakukan apa-apa. Jujur pasti banyak banget dari kita yang punya mungkin pajangan atau baju, apapun itu yang kita nggak pakai tapi dia tetap ada di kamar kita. Sejak aku jadi seorang minimalis, di values ini adalah bagian yang paling banyak dampaknya dalam hidup aku, karena aku jadi banyak decluttering, karena aku ngerasa iya kenapa ya aku masih punya barang ini padahal aku nggak pernah pakai. Nah, tapi di sini aku juga bukannya bilang kayak oke, kita buang semua barang kita dan kita memulai hidup kita yang baru, tapi bukan kayak gitu. Tapi kalau aku misalnya nih, aku pergi ke ruang tamu, nah di ruang tamu itu aku lihat kayak ini nggak aku pakai, ya aku kayak scan cepet aja gitu loh. Jadi kayak ini nggak pakai, aku langsung sisihin, aku langsung simpan ke tempat yang emang ke tempat barang-barang yang gak dipakai. Tapi aku bukan bilang bahwa dengan hidup minimalis ini kayak kita membuang semua barang kita dan kita membeli yang baru.
Bukan ya, tapi ini lebih ke kita lihat dulu apa yang kita punya dan kita pakai dulu yang kita punya itu. Baru kalau misalnya nanti kita bener-bener butuh hal yang baru atau kita emang gak punya, baru kita beli. Jadi aku juga nggak bilang bahwa kita harus decluttering semua barang kita, membuang semua barang kita, tentu enggak. Makanya kalau buat aku minimalisme ini ya proses perubahan gaya hidup, dan ini aku lakukan pelan-pelan sampai saat ini pun aku masih belajar. Tapi saran aku, kita harus hati-hati ya, karena biasanya kesalahannya itu adalah kayak karena kita mau minimalis, kita benar-benar singkirin semua barang-barang yang kita punya, dan abis itu minggu depan kayak kita cari kemana ya hair dryer, kemana ya ini, kemana ya itu, karena semuanya udah kita buang atau kita kasih ke orang, padahal sebenarnya kita pakai barang itu. Oke, jadi gitu aja sharing hari ini tentang gimana cara berpikir seorang minimalis. Untuk minimalis ini sebenarnya kita bisa ngomongin banyak banget hal. Nah, untuk kalian yang udah mencoba gaya hidup minimalis atau sedang menjalani gaya hidup minimalis juga, atau sudah lama menjadi seorang minimalis, please kasih komentar di bawah, dan bisa kalian sharing juga gimana cara berpikir kalian sebagai seorang minimalis. Kalian bisa share tentang cara berpikir kalian atau pengalaman kalian menjadi seorang minimalis di kolom komentar bawah. Kalau gitu, seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini dan merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya dan klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung aku. Oke semuanya, kalau gitu see you on my next video. Bye bye.